Halo Bunda Pada dan keluarga. Nih, imut-imut yang siap menemani kita siang hari ini. Ada yang warnanya cincila, otter, broken, hingga chestnut. Ulala, imut semua. Yuk lebih kenal sama si gemes kesayangan keluarga bareng Yaksa. Halo, Bunda Panda nih. Ini yang saya pegang kira-kira apa nih tuh? Kayak kelinci, tapi telinganya kok pendek. Kita tanya sama pandanya mereka nih, bapaknya mereka ini. Ya ini ada Panda Yogi. Mas, Iya. ngomongin soal nih yang ada di pangkuan-pangkuan kita. Ini sebenarnya apa nih lah? Ini sebenarnya jenisnya Nederland Dual. Ini kelinci kan ya sebenarnya? Iya, kelinci. Tapi emang kupingnya kecil gini. Nah, untuk tinggal di Indonesia, sebenarnya suhu atau tempat tinggal yang pas buat mereka ini kayak gimana dong? Sebenarnya sih suhu yang bagus untuk kelinci-kelinci Nederland Dwarf ini, kalau seandainya dia baru datang banget dari Amerika ke Indonesia, kita sebenarnya memposisikan di suhu ruang sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius. Pas, mumpung emang mereka nih lagi jadwalnya grooming. Kita sekalian lihat gimana sih bikin si cakep ini senantiasa glowing. Gak perlu terlalu sering dimandiin sebenarnya. Groomingnya pun kering aja. Yang mesti diperhatikan tuh kebersihan kandangnya. Biar kotorannya gak menempel, menodai dan mengotori mereka. Si dwarf ini punya pola bulu yang rapet dan pendek. Nah, groomingnya ginilah. Semprot dulu badannya buat menghilangkan kotoran. Dari ujung kaki sampai ujung kupingnya. Lanjut sisir cantik. Supaya bulunya nggak kusut dan makin ciamik. Kalau udah semua, Sebelum di tahap akhir di grooming, sebelum diberikan bedak, biasanya dicek dulu di bagian-bagian yang tersembunyi ya, kayak di bagian-bagian sini nih, antara kelaminnya biasanya suka ada kotoran-kotoran di sini, harus dibersihkan dulu. Dan setelah itu dicek lagi kondisi bulunya, kalau seandainya udah banyak bulu-bulu mati yang tersisa udah kebuang, baru bisa kita pakaikan bedak. nggak repot ya, pakai bedak bayi juga bisa. Terakhir, divakum deh. Menyedot segala bulu rontok, debu dan pikiran-pikiran negatif dari dunia. Oh iya, Panda Yogi ini sejak lama cinta sama kelinci. Khususnya si Nederland Dwarf ini. Bahkan udah belasan tahun dia juga membudidaya. Makanya Panda Yogi tahu banget soal perawatannya. Ngomongin perawatan, buat pakan si mini ini Bun Pan, ini di antara favoritnya. Pelet sebagai makanan utama dan rumput Timothy. Rumput jenis ini mengandung vitamin dan serat yang sangat baik untuk pertumbuhan kelinci. Perawatan yang gak boleh ketinggalan kembali ke yang tadi. Memastikan suhu yang tepat untuk si kelinci. Sebenarnya pola warnanya ya, markingnya nih. Jadi marking di Nederland Dwarf Hilmalan ini bisa bertahan tuh kalau seandainya dia di suhu dingin gitu. Tuh, maksudnya gimana? Jadi kalau seandainya kita kasih suhu ruangan sekitar 16 sampai 18 derajat, dia bisa bertahan nih marking hitamnya ini. Tapi kalau seandainya dia di suhu luar yang kira-kira kisaran di atas 25 gitu, biasanya dia akan pudar nih. Itu pudar itu rontok atau kayak gimana, Mas? Memang cara dia untuk mengadaptasi lingkungan kayaknya sih. Semacam bunglon aja. Iya. Lucu dan gemes maksimal. Ada banyak kompetisi buat si imut cakep ini. Bisa banget diikuti. Bun, Pan, dan keluarga tertarik sama si Mini.
Bisa diceki ke rabbit tree-nya Pandayogi. Pastinya, hanya yang cukup usia dan sehat kuat fisiknya yang bisa diadopsi. Mas Sasa kalau seandainya mau punya apa untuk diadopsi, sebaiknya jangan yang kecil gini. Oh, gitu. gitu. Yang berapa tuh Mas yang mau Karena gini, apa sih? Kita kan nggak tahu ya untuk ini kualitasnya akan jadi apa gitu. Walaupun misalnya di beberapa breeder udah mengkategorikan atau mengelompokkan ini masuknya show atau brood gitu. Tapi kalau untuk saya biasanya di atas 4 bulan. Karena di atas 4 bulan tuh udah lebih aman untuk mengelompokkan ini akan menjadi brood quality atau show quality. Intinya kayak nggak membeli kucing dalam karung gitu. Ipop kasih tips juga nih buat bunda panda yang tertarik mengadopsi Netherland Draft. Tips dari Pandayogi juga sih ini. Pertama, cek ukuran dan bentuk tubuhnya. Pastikan posturnya proporsional. Lihat juga kepala dan ukuran telinganya. Badan juga bun, pan. Semakin bulat, semakin bagus pula kualitas si kelinci berarti. Kan bisa aja orang kan nipu-nipu kasarannya Mas. Nah, biar ketahuan keturunannya dia. Silsilahnya ya. Silsilahnya. Nah biasanya kalau saya tuh, jadi umumnya ya kalau untuk breeder kelinci itu dikasih tato di sini nih di telinga. Di mana? Nih seperti ini nih. Tuh. Oh iya. Ini emang buat ngasih tahu atau emang udah? Nah itu nanti jadi penanda bahwa misalnya seandainya si induk A ini dengan tato sekian dikawinkan dengan jantan yang punya tato telinga ini, nah nanti silsilahnya baru ketahuan tuh. Si induk jantan itu atasnya orang tuanya yang mana, si induk betinanya pun punya pencatatan orang tua yang dari yang mana gitu. Buat jaga kualitas juga. Untuk pedigree pastinya gitu. Iya, ini tatonya. Si mungil Netherland Draft ini bisa dibawa jadi kesayangan keluarga mulai 3 jutaan bun, pan. Kalau yang udah lebih besar, apalagi pemenang-pemenang kompetisi, bisa puluhan juta. Ulala. Udah main sama mereka, siang-siang pasnya isi perut dulu. Tapi bukan soal mereka. Ini ada lagi nih informasi kuliner yang lagi populer. Tetap di Pop, jangan mana-mana.